Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim generasi emas SMA Negeri 1 Parepare. Saya Nabila Syafika Ali selaku pembicara pertama, Muhammad Yesa Agustiawan selaku pembicara kedua, dan Dinara Dara Andin selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan poin-poin argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan kembali sistem penjurusan pada SMA di Indonesia dengan memilih standing position sebagai tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada dinamika kebijakan pendidikan nasional yang terus berkembang, khususnya dalam menyesuaikan pendidikan menengah dengan kebutuhan zaman. Salah satu titik kritisnya adalah penghapusan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam kurikulum Merdeka yang digantikan oleh pendekatan pemilihan mata pelajaran lintas minat sesuai potensi dan diferensi peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk memilih mata pelajaran lintas minat sesuai potensi mereka tanpa batasan jurusan yang kaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Regulasi ini menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, pemilihan mata pelajaran sesuai potensi siswa, serta penguatan karakter melatih pengalaman lintas disiplin ilmu. Dewan Juri yang terhormat, kurikulum Merdeka menekankan kebebasan peserta didik mengeksplorasi lintas mata pelajaran, termasuk penguatan proyek lintas disiplin dan multiliterasis. Dalam dokumen resmi kurikulum Merdeka Kemendikbudristek tahun 2022, peserta didik diberi ruang besar untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya, bahkan bisa memadukan IPA dan IPS tanpa dikekang struktur jurusan. IPA, IPS, dan Bahasa. Mengembalikan sistem penjurusan akan membatalkan prinsip otonomi belajar siswa dan mengubah pendekatan kurikulum dari student centered menjadi sistem centered yang kaku. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberi opsi memilih kombinasi mata pelajaran seperti fisika dan ekonomi atau sosiologi dan biologi tanpa batasan jurusan. Implementasi kurikulum Merdeka yang diadaptasi dari negara Finlandia, yaitu negara dengan salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dan menurut laporan Kemendikbudristek tahun 2023, lebih dari 76% siswa kelas 11 di sekolah penggerak menyatakan puas terhadap kebebasan memilih mata pelajaran lintas rumpun, dan jika penjurusan ditetapkan kembali, banyak siswa akan dipaksa memilih jalur tertentu karena tekanan nilai atau stigma, bukan karena minat. Ini tidak ilmiah dan tidak adil. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 alasan penolakan kami kembalinya sistem penjurusan di SMA oleh Kemendikdasmen. Yang pertama, kurikulum Merdeka yang dicanangkan Kemendikbudristek menekankan pembelajaran berbasis minat, bakat, dan fleksibilitas lintas disiplin ilmu. Seorang siswa bisa mengambil fisika dan ekonomi secara bersamaan. Yang kedua, kebijakan harus inklusif dan merata, bukan hanya cocok untuk sekolah favorit di kota besar. Menurut Dapodik tahun 2022, lebih dari 40% SMA di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, tidak memiliki guru mata pelajaran spesifik seperti fisika, kimia, bahkan bahasa asing yang sering masuk struktur penjurusan. Yang ketiga, penjurusan tidak lagi relevan untuk seleksi perguruan tinggi. Dalil dengan adanya penjurusan akan membantu siswa memilih karir, namun faktanya dalam sistem SNPMB tahun 2023, jurusan SMA tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk masuk program studi tertentu di perguruan tinggi. Siswa IPS bisa masuk kedokteran jika nilai skolastik dan portofolionya kuat, dan siswa IPA bisa masuk ilmu hukum tanpa hambatan administratif. Berdasarkan beberapa argumentasi yang telah kami sampaikan, maka kami tegaskan secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini dengan tetap menerapkan kembali kurikulum Merdeka yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidikan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar.